Oke semuanya, Milani Talks akan dimulai. 3, 2, 1, action. Halo milenial, selamat datang di podcast Milani Talks. Milani Talks merupakan podcast ngobrol santai yang menyajikan obrolan menarik terkait dengan segala hal menjadi topik hangat di kalangan millennials. Mulai dari gaya hidup seperti habit milenial, fashion, karir, dan masih banyak hal lainnya. Tidak hanya itu, podcast ini juga membahas tentang problematik yang dialami milenial pada saat ini. Tujuannya dengan adanya podcast ini, supaya bisa menjadi problem solving dan bisa menjadi tips and trick bagi para millennials. Maka dari itu, Milani Talks akan hadir dengan narasumber yang berkompeten dan kredibel di bidangnya. Bersama gue Citra Ayuni yang akan membantu teman-teman semua di Milani Talks. Nah, kali ini di Milani Talks kita akan membahas tentang topik hoax merajalela, milenial bisa apa? Sebelum kita mulai diskusi kali ini, gue ada cuplikan menarik nih terkait topik yang akan kita bahas. Yuk mari kita tonton video berikut ini. Hoax Ratna Sarumpait akhirnya memasuki babak baru. Kalau Anda mau periksa, bukan periksa kepala saya, periksa sini. Kenapa? Karena handgun termometer itu untuk meriksa kabel panas. Ratna mengaku jika ia menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Penggunaan termogan atau alat pengukur suhu tubuh jarak jauh disebut berbahaya bagi tubuh manusia karena disebut punya radiasi sinar laser. Polisi tidak menemukan dugaan bahwa kondisi lebam di wajah Ratna karena tindak penganiayaan. Kali saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Juru bicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto memastikan alat yang kini lazim digunakan hampir di setiap tempat ini tidak menggunakan sinar laser untuk mengukur suhu tubuh tetapi sinar inframerah yang aman. Meski sudah meminta maaf atas tindakan di video tersebut, warga sekitar merasa geram karena Ibu Wati telah mencemarkan nama baik tetangganya. Warga akhirnya mengusir ibu tersebut dari tempat tinggalnya karena telah membuat berita bohong. Nah, dari cuplikan tadi bisa kita lihat guys, bahwa hoax tersebut sering dijumpai dalam kehidupan. Tidak hanya menyebar di satu bidang saja guys, tetapi hampir menyebar ke seluruh bidang. Cuplikan tadi juga memberikan gambaran kepada kita bahwa sangat berbahayanya hoax tersebut. Maka dari itu, sangat penting adanya edukasi tentang hoax kepada masyarakat, tak terkecuali kepada kaum milenial. Saat ini, banyaknya beredar berita hoax sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi masyarakat. Ada yang bisa mengatasi masalah ini, tetapi ada juga yang mudah termakan tipuan hoax tersebut. Lalu bagaimana milenial? Apakah para milenial pernah mendapatkan berita hoax? Dan bagaimana cara milenial untuk mengatasi permasalahan ini? Maka dari itu, mari sama-sama kita saksikan suara milenial berikut ini. Pernah dapat berita hoax? Pernah? Pernah sih pastinya. Pernah sih. Jadi waktu itu pas pemilu 2019 ada 7 kontainer yang ngebawa kotak suara yang katanya sih udah dicoblos. Ternyata gak lama kemudian diklarifikasi sama KPU, ternyata berita tersebut hoax. Paling sih berita kayak lowongan kerja sama undian hadiah gitu, itu sering banget dapet sih. Kemarin sih aku pernah baca yang termogan yang katanya kalau kita cek suhu bisa kena gegar otak sih. COVID dan penanganannya waktu di awal-awal COVID ada kan bagaimana cara pakai masker dan segala macam, kan itu banyak banget berita yang beredar. Itu sih sering ketrigger sama hoax. Kalau untuk cara mencegah atau mengatasinya ya paling kalau ada informasi yang nggak serap gitu udah aneh lah, ya udahlah let it go aja gitu. Atau misal kita tertarik gitu, udah tahu nih beritanya hoax, tapi mungkin kayak kita enggak, ini tuh beritanya bener gitu. Lebih baik sebelum kita bawa itu ke obrolan sama temen di tongkrongan atau orang tua,
lebih baik berita tersebut kita cari lagi kebenarannya gitu. Kan sekarang banyak lah di Google, gampang gitu. Kalau aku sendiri sih biasa didiemin, cuman kalau hoax berasal dari keluarga atau teman dekat pasti aku edukasi mereka sih pasti. Biasanya sih didiemin aja. Saya cek ulang lagi, cari website yang terpercaya. Contohnya misal dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, atau dari bidang-bidang kesehatan yang lainnya. Pokoknya saya cari tahu dari berbagai sumber tentang masalah tersebut, khususnya tentang COVID dan penanganannya. Cuplikan tadi memperlihatkan bahwa para milenial pernah mendapatkan berita hoax dan beragam pula cara mereka untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, apakah ini adalah cara yang tepat atau adakah cara yang lebih efektif untuk mengatasi fenomena maraknya hoax yang merajalela ini? Kali ini gue punya narasumber yang berkompeten terkait topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang hoax. Beliau merupakan perwakilan Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau dikenal juga dengan Mafindo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kali ini dengan Mas Dedi Helsianto selaku koordinator program Mafindo. Halo Mas, selamat pagi Mas Dedi. Gimana nih Mas kabarnya? Sehat-sehat Mas? Pagi, sehat-sehat. Alhamdulillah ya Mas. Gimana juga kabarnya Citra? Alhamdulillah Mas, sehat juga Mas. Semoga kita dijauhi dari segala penyakit ya Mas. Iya. Amin. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu ya Mas. Saya Citra selaku host di podcast Milenitos kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Dedi yang berkenan untuk meluangkan waktunya sebagai narasumber di podcast kita ini. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Citra. Mungkin sebelum kita memulai diskusi mengenai topik kita kali ini Mas, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mas Dedi. Mungkin banyak di luar sana para milenials ini yang tidak tahu tentang Mafindo itu sendiri. Mungkin bisa Mas Dedi jelaskan sedikit dan jelaskan Mafindo itu apa sih Mas sebenarnya? Mafindo adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, Mafindo itu berdiri dan berbadan hukum tepatnya pada 2016. Nah, cuma sebelum berbadan hukum tersebut, Mafindo itu cikal bakalnya sudah ada dari 2014. Jadi para pendiri Mafindo ini sudah membaca, sudah melihat adanya atau banyaknya munculnya hoax. Gitu loh, dengan berbagai macam tema tuh Citra, gitu, dengan berbagai macam tema, makanya dibuatlah yang namanya Mafindo ini, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dimulai dari Forum Anti Fitnah dan Hoax. Jadi di situ mencoba memberitahukan, menginformasikan artikel periksa fakta dari hoax-hoax yang ada tersebar di media sosial ataupun laporan dari masyarakat. Seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan, Mafindo itu ya bergerak mulai dari forum menjadi satu organisasi yang berdasarkan hukum ya Mas, dan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak media maupun pemerintah ya Mas. Ya. Oke. Langsung aja kita memulai diskusi mengenai topik podcast kali ini Mas. Sesuai dengan topiknya podcast kali ini, judulnya itu hoax merajalela, millennials bisa apa gitu. Di sini Mas, saya sudah ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum dari beberapa keresahan dan beberapa kekepoan si para millennials mengenai hoax itu dan penanganan hoax dan dari sudut pandang Mafindo sendiri. Jadi kita sudah melakukan beberapa riset juga Mas. Ternyata hoax itu sangat meresahkan bagi masyarakat, dan spesifik di sini yang kita ingin bahas yaitu bagi para milenial sendiri. Mungkin dari pertanyaan pertama, fenomena maraknya hoax ini kan sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Mas sendiri, seberapa bahaya sih Mas hoax itu gitu? Iya Citra, hoax itu bahaya banget ya. Okay. Gitu loh. Kenapa? Karena risikonya itu bisa sampai dengan
menghilangkan nyawa. Oh, oke. Itu, iya, kenapa? Gitu loh. Misalkan ketika ada hoax yang berisi keyakinan atau sara, ya kan? Kemudian dampak hoax juga selain ketika menyentuh keyakinan itu, orang akan mempertahankan keyakinannya dan taruhannya bahkan sampai dengan nyawa. Iya. Kan seperti itu, gitu loh. Nah, makanya itu resikonya besar sekali. Nah, selain menjadi korban atau kehilangan nyawa, gitu loh, resikonya pun juga perpecahan. Kita bisa lihat lah, ya, kita bisa lihat dampak dari pemilu 2019 kemarin, bagaimana pendukung pemilu presiden itu kan menjadi dua kubu ya, gitu. Bahkan ada julukan atau kata yang sebenarnya kurang enak didengar ya, maaf, seperti cebong atau kampret, ya kan? Itu membuat kita terpolarisasi. Ya, membuat bahasa-bahasa yang tidak berpendidikan lah ya, Mas. Ya, gitu. Yang kurang sopan. Betul. Nah, membuat kita terpolarisasi atau membuat kita terpecah. Kan kondisinya seperti itu. Tadi kan saya bertanya seberapa bahaya, ternyata berbahaya banget ya, Mas. Si hoax ini bahkan bisa merenggut nyawa seorang dan bisa memecah suatu bangsa ya, Mas, dari dampak dari hoax ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, berapa banyak kasus hoax yang Mas Dedi temukan dan teman-teman pemeriksa fakta di Mavindo temukan selama 2021 ini, Mas? Nah, kalau untuk 2021 ini 1 Januari sampai dengan 15 Juni itu baru 974 hoax. Baru 900. Iya, baru 974 artikel periksa fakta yang dibuat oleh para pemeriksa fakta Mavindo. Dan ini kemungkinan masih akan terus berkembang. Dan kalau perkiraan dari saya, Mas, karena ini menjelang pemilu, ya kan, udah rame-rame nih ngebahas tentang kandidat bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden, dan ditambah lagi COVID, ya, COVID masih kasusnya masih terus tinggi, gitu loh, dan established dari tahun 2020, gitu loh. Nah, kurang lebih nanti sampai dengan akhir tahun 2021 kemungkinan jumlahnya tidak jauh-jauh seperti tahun 2020, sekitar 2000-an atau 2300-an, gitu loh. Karena melihat tren ya, gitu loh. Tapi harapannya sih lebih rendah ya, gitu loh. Artinya masyarakat sudah banyak yang teredukasi, lebih hati-hati, jangan sampai menyebarkan hoax baik secara sengaja dan tidak sengaja, gitu loh. Dan artinya media sosial kita semakin bersih, semakin aman, gitu loh. Hak kita untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta dan data itu terpenuhi, gitu loh. Nah, cuma kalau melihat tren sejauh ini seperti itu yang bisa saya paparkan, Citra. Ternyata dari Januari sampai Juni ini saja udah sampai 900 ya, Mas. Itu menurut saya angkanya sudah sangat banyak, Mas. Apalagi yang seperti Mas bilang tadi, menjelang pemilu dan masalah COVID yang sampai sekarang belum kapan tahu ujungnya di mana. Kita nggak tahu bakalan, mungkin ada kemungkinan sampai 2000 kasus hoax yang bakalan teman-teman pemirsa fakta bakalan membuat artikelnya ya, Mas, saking banyaknya ya itu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, Mas, pengalaman Mas Dedi selama berkecimpungan di dunia pemeriksa fakta ini, berita hoax apa sih, Mas, yang sangat-sangat membuat suatu masyarakat atau yang sangat berdampak besar, berdampak buruk bagi suatu masyarakat tuh ada nggak, Mas, berita hoax yang memiliki dampak yang sangat buruk, memiliki dampak yang sangat berbahaya gitu, Mas? Iya, jadi kalau hoax yang cukup berpengaruh ya. Yang pertama itu dampaknya. Itu hoax terkait surat suara yang 7 kontainer. Gitu loh. Itu di tahun berapa tuh, Mas? Itu tahun 2019. 2019. Itu dampaknya membuat apa, Mas? Dampaknya itu apa, Mas? Yang Mas temukan?
dampaknya itu sebenarnya akhirnya kan bisa jadi mereka yang termakan hoax ini jadi tidak percaya ya dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU. Ya itu. Terus yang kedua, para pendukung calon saling curiga. Nah, terus yang ketiga akhirnya apa? Bisa membuat hasil dari pemilu itu menjadi tidak kredibel. Gitu loh, menjadi tidak kredibel. Nah, dicurigai berbagai macam hal gitu loh. Nah, ini yang patut diwaspadai seperti itu. Yang terakhir nih Mas, mungkin ada satu kata atau beberapa kata buat para milenials di luar sana Mas, terkait topik kita kali ini Mas, tentang apa yang milenials bisa lakukan dan seberapa besarnya pengaruh milenials itu Mas. Mungkin bisa dirangkum menjadi satu kata atau beberapa kata gitu Mas, secara singkat aja. Ya, singkat aja, apa yang milenial bisa lakukan untuk melawan hoax adalah posting yang penting, bukan yang penting posting. Oke. Itu mungkin. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Yap. Oke, statementnya yang jelas padat ya Mas. Yap, karena dari situ kawan-kawan pasti akan melakukan seleksi terhadap konten-konten yang mau dipublish, gitu loh. Dan selain melakukan seleksi konten-konten positif, gitu loh, pasti konten-konten yang bermanfaat juga nantinya, gitu loh. Karena mahasiswa kepeduliannya besar ya terhadap permasalahan sosial, makanya dikatakan mahasiswa itu sebagai agent of change, gitu loh, agen perubahan. Agen perubahan bagi mahasiswa. Oke, terima kasih banyak Mas. Mungkin sekian pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Mas. Mohon maaf Mas bila ada kekurangan dan kesalahan kata selama kita berdiskusi tadi ya Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dedi. Sekian, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Mas. Ya, sama-sama Citra dan kawan-kawan juga sehat selalu ya. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama, terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu ya Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Mas Dedi terkait fenomena maraknya hoax di Indonesia dan apa saja nih yang milenial bisa lakukan untuk mengatasinya. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa bahayanya hoax tidak hanya menyerang satu pribadi saja, tetapi bisa menyebabkan perpecah belahan bangsa atau menghilangkan suatu nyawa. Bagi kaum milenial, mari berpikir kritis dan bersikap idealis untuk memerangi hoax. Gunakan media sosialmu untuk mengedukasi dan menyebarkan fakta dan data. Jangan sampai para milenial hanya sekedar memposting, tetapi memposting yang tidak penting. Wah, gak kerasa nih guys, kita sudah sampai di penghujung segmen. Semoga pembahasan mengenai hoax tadi dapat mengedukasi para kaum milenial ya guys. Amin. Nah, terima kasih telah menyaksikan Millennial Talks dan semoga bermanfaat. Gue Citra Ayuni, pamit undur diri. Stay safe and stay healthy guys. Bye!